Waduh, banyak banget nih. Udah langsung kayak pusing 7 keliling gitu. Terus kayak langsung, gue jadi soalnya aja deh biar bisa dibaca-baca sama Kak Sandi. Halo Sobat Hits, balik lagi nih di acara Buah Durian Dimakan Ular. Udah keren, seru pula. Dimana lagi kalau bukan yang Karnar, tempat kumpulnya Sobat Hits. Bersama aku, Sahla Nur Afifah Dewi yang insya Allah smart dan akan menemani Sobat Hits di rumah di episode yang Karnar kali ini. Si Sandi bawa printer, si Maxwell kesandung nasi. Nih orang isinya orang-orang pintar. Tiap hari makannya apa sih? Oke, jadi hari ini kita udah ada sama salah satu peserta Class of Champion. Kira-kira nggak perlu lama-lama kali ya, kita langsung kenalan aja sama Kak Natasha. Halo Kak. Oke, sebelum open speech lebih panjang lagi di hari yang cerah ini, boleh dong Kak Natasha kenalin nama, jurusan, fakultas, nomor WA-nya kakak berapa, dan nomor WA-nya Kak Sandi juga boleh. Wait a minute. Who are you? Jadi, perkenalkan, nama aku Natasha Diana Permatasari, biasa dipanggil Natasha. Aku dari jurusan akuntansi, kelas 2C, angkatan 23. Fakultasnya apa tuh Kak? Aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, jadi gitu ya Sobat Hits. Jadi Kanat ini jurusannya akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kita lanjut aja nih ya Kak ke pertanyaan pertama. Nih, kalau boleh tahu ya Kak, hobi kakak tuh apa sih? Terus juga aku penasaran nih, gimana cara kakak bisa ikut gabung jadi salah satu case di Class of Champion? Jadi, hobi aku dari kecil itu melukis. Jadi aku udah dari kecil udah dilatih untuk melukis. Sampai sekarang juga aku alhamdulillahnya nih pernah ngejualin lukisan aku. Nah, keren banget ya Sobat Hits. Terus gimana caranya aku bisa diundang untuk jadi peserta COC? Jadi ceritanya tuh dari aku sendiri ya, itu dihubungin sama tim ruang gurunya langsung via WA. Jadi ditawarkan mau nggak nih jadi peserta Class of Champion gitu kan. Nah lalu dari situ kita diminta untuk lengkapin data. Ya. Nah abis itu untuk ikut tes, ikut seleksi berkasnya kayak olimpiade gitu. Nah ada sesi wawancara juga. Nah jadi dari situ baru beberapa hari kemudian diumumin nih kira-kira lolos atau enggak. Berarti sebelum tes udah ada tesnya lagi ya? Iya, udah ada tesnya lagi. Oke, jadi itu kakak dihubungi sama ruang guru kan tadi ya? Nah itu tuh karena kakak berlangganan apa pernah pakai aplikasi ruang guru ini Kak? Nah kalau soal ini sebenarnya aku kurang tahu ya Kak jelasnya ke gimana, tapi memang kebetulan aku pernah berlangganan di ruang guru waktu SMP. Namun aku nggak bisa bilang ini yang diajak anak-anak yang pernah berlangganan aja nih, karena emang ada temenku juga yang dia nggak berlangganan tapi bisa ikut kok. Aku juga penasaran banget nih Kak, kan waktu Kanat syuting COC, waktu Kanat syuting Class of Champion itu kan pasti Kanat tuh bersaing sama orang-orang atau mahasiswa dari fakultas lain, jurusan lain, terus dengan IPK yang berbeda-beda. Nah itu perasaan Kanat tuh gimana? Apakah ada strategi yang Kanat gunakan buat ngerjain soal waktu COC itu? Terus juga gimana sih interaksi Kanat sama kompetitor lainnya di depan ataupun di belakang layar? Jadi yang ditanya itu pertama perasaan ya? Ya. Perasaan aku waktu ketemu mereka tuh seneng banget karena aku bisa ketemu mahasiswa yang keren banget kan dari berbagai universitas. Benar. Namun secara bersama juga aku ngerasa insecure karena banyak dari mereka itu udah semester akhir, udah ada yang lulus juga, yang dimana mereka tuh udah banyak experience-nya gitu, mau itu magang, sama mapres, sedangkan aku yang masih bisa dibilang maba karena aku belum ikut banyak kegiatan, jadi aku ngerasa kok aku nggak ada apa-apanya ya dibanding mereka gitu. Mereka udah banyak banget pengalamannya, sedangkan aku belum punya apa-apa nih gitu. Jadi yang pertama aku rasain tuh insecure banget.
Di saat yang lain ngomongin soal organisasi, olimpiade, aku cuma kayak bisa ikut ngobrol sedikit, nggak bisa nge-share juga gitu kan, karena aku belum punya apa-apa waktu itu. Oke, itu Kak, gimana sih interaksi tadi sama kompetitor di depan sama di belakang layar? Interaksinya itu kita tuh udah kayak keluarga baru sih Kak, deket banget, jadi nggak mandang mereka dari unit mana, dari jurusan apa, walaupun banyak perbedaan umurnya gitu kan jauh, tapi kita tuh kayak pertama datang pun kita langsung disambut kayak halo namanya siapa gitu, saling kenal-kenalan, terus di situ kita ngobrol-ngobrol nih tentang diri kita gitu, dimana itu tuh bikin kita makin deket satu sama lain gitu. Jadi mungkin kalau di depan layar nggak terlalu kelihatan ya Kak. Iya kayak benar. Bener-bener kompetitif banget nih kelihatan. Iya, Tapi kalau di belakang layar enggak, kita tuh sering ngobrol bareng. Maka kita tuh malah mau itu makan, mau kemana pun tuh selalu bareng. Bener-bener kita di meja makan pun ngobrol. Udah gitu kayak kan. sahabat lama gitu. Iya ya? betul. Jadi kayak nggak ada tuh canggung di antara kita, semuanya tuh ngobrol gitu. Berarti ini hitungannya bisa kayak profesional banget ya. Di depan tuh kayak nggak berasa temen nih, kayak lu gue, tapi di belakang layar nih kita udah kayak sahabat gitu, udah nggak bisa kayak makan bareng, mandi bareng nggak? Diam. Enggak dong. Oke, jadi gitu ya Sobat Hits, tadi yang udah Kanat jelaskan. Gimana Kak, tadi perasaannya pasti senang, ada senangnya dan ada insecure-nya juga, karena di luar sana banyak orang-orang yang lebih hebat. Tapi tenang aja Kak, jangan insecure, karena kan Kakak masih semester 2 ya. Nah pasti nanti sebelumnya tuh bakal berkembang seiring waktu berjalan. Oke, pertanyaan terakhir kali ya Kak. Gimana sih, apakah Kakak waktu ngerjain soal tuh menurut Kakak soal yang paling challenging banget menurut Kakak tuh apa? Kayak kan itu pas aku lihat ya kemarin tuh soalnya kayak angka semua gitu loh. Nah, aku tuh kalau jadi Kanat nih ya Kak, pas nyet soal kayak waduh banyak banget nih. Udah langsung kayak pusing 7 keliling gitu. Terus kayak langsung, gue jadi soalnya aja deh biar bisa dibaca-baca sama Kak Sandi. Itu gimana Kak perasaannya? Yang paling menantang tuh sebenarnya semuanya sih Kak itu. Tapi menurut aku yang paling mudah itu di ronde 2. Karena kan dia ada faktor keberuntungan juga sih, karena ada angka yang bukan 18 kan waktu itu. Iya, benar. Jadi menurutku dari yang lain tuh itu yang paling mudah di ronde 2. Kalau yang paling menantang kayak, waduh, ini susah banget gitu. Itu apa Kak? Apa nggak ada? Wah, kalau nggak ada kayak keren banget nih ya Kanat ini loh. Balik lagi sih, sebenarnya kalau susah dari segi ngerjainnya nih enggak, karena itu basic ya Kak hitungannya kan. Tapi mungkin yang paling rumit butuh ketelitian itu ya ronde 1 sama 3, karena kalau ronde 3 itu karena operasi bilangan hitung itu kompleks, jadi kalau kita salah hitung ya udah salah gitu. Iya, benar. Tapi sedangkan yang pertama ini tinggal jumlahin aja, cuma kan banyak ya angkanya, jadi itu juga ngelatih ketelitian kita gitu. Iya benar, kalau salah satu kayak ini yang salah tuh di mana gitu ya, soalnya 600-an guys angkanya ya. Iya. Nah gitu. Oke Sobat Hits, kira-kira segitu aja ya tanya-tanya kita sama Kak Natasha hari ini. Nah setelah ini bakal ada segmen apa ya kira-kira? Segmen, aku spill dikit deh, segmen Kanat ini ngajarin kita untuk nyari tahu jawaban dari soal-soal COC kemarin. Nah, Sobat Hits yang penasaran jangan kemana-mana ya, tetap di Yang Kanat, tempat kumpulnya Sobat Hits. Halo Sobat Hits, balik lagi nih di program Yang Karnar, tempat kumpulnya Sobat Hits. Jadi langsung aja kali ya, ini ada cuplikan soal dari ronde 1 Class of Champion kemarin. Nah, buat Sobat Hits yang lupa boleh dilihat dulu ya. Oke, gimana nih Sobat Hits? Ngeliat angka yang banyak sampai ratusan gitu rasanya udah muak banget ya. Rasanya tuh aku pengen langsung nyanyi kayak gini nih. Maaf ya guys, suaranya jelek. Oke,
langsung aja ya. Kita minta spill langsung sama Kak Natasha gimana cara jawab dan jawaban yang benernya itu gimana sih? Oke Kak Nat, gimana nih rasanya akan ngerjain soal yang sama kedua kalinya? Udah siap belum? Siap banget, ini pasti seru banget. Oke, karena Kak Nat udah siap, kita langsung aja yuk. Di depan kita udah ada papan tulis nih yang segede gaban. Nah, langsung aja nih ya, aku tanya-tanya kali ya. Kalian penasaran gak sih ini angka? Ada 105, 113 itu angka dari mana? Nah, terus juga ini urutannya tuh gimana? Baris ke satu yang di atas atau baris satu yang di bawah? Nah, ini kan cara ngitungnya gimana sih Kak? Terus juga ini 105 tuh dari mana? Boleh tolong dijelaskan? Oke, jadi untuk di soal ronde pertama, kita ini ngitung per baris ya. Jadi dari atas ini ke bawah. Nah, untuk baris yang di bawah ini merupakan baris pertama. Jadi dia barisan ganjil nih, 1, 3, 5. Nah, untuk baris yang di atas ini itu merupakan baris yang kedua atau yang genap. Nah, cara ngitung cepatnya itu kita pertama kalikan dulu nih 105 dulu ya. 105-nya itu ada 13. Oke, jadi 105-nya itu ada 13. 13 tuh dari yang ganjil itu 1, 3, 6, 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Maaf salah ya guys. Cepet banget ngitungnya ya. Kalau saya kayaknya masih loading ini. Oke. Nah, jadi untuk barisan yang ganjil ini udah diketahui nih hasilnya 1365. Sekarang kita jumlahin barisnya yang genap nih yang di atas. Aku udah ngitung sebelumnya, totalnya itu ada 1313. Lalu kita jumlahin nih 1365. Nah, ini dari yang ganjil sama genap dijumlahin guys. Ya, betul. Oke. 5 kali 3, 8. 1 tambah 6, 7. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 1, 2. Oke, Kak Nat pinter banget ya guys. Mari tepuk tangan. Jadi untuk hasil di ronde pertama itu 2678. Oh gitu guys caranya. Gimana nih menurut Sobat Hits? Apakah masih rumit atau gimana nih? Nah, kalian kebayang nggak sih ngitung angka yang sebanyak itu tanpa kalkulator? Kan kalau sekarang mungkin ya, Kak Nat sebelumnya udah buka kalkulator belum? Iya. Apa? Nah, tapi waktu aslinya tuh waktu berapa menit sih Kak ngerjain soal satu ronde ini? Waktu percobaan pertama aku itu 7 menit. Untuk percobaan selanjutnya itu mungkin 10 menitan. Lumayan ya. Oke, karena ini hasilnya udah diketahui ya Sobat Hits, hasilnya tuh 2678. Oke, selanjutnya menurut kakak gimana nih? Ada tips and trick nggak sih jawab soal-soal kayak ronde 1? Kayak apakah harus lebih santai apa gimana gitu? Iya, tentunya untuk ronde 1 dan ronde 2 ini kita harus fokus dan lebih santai ya, gitu. Dan juga memikirkan strategi gimana sih cara ngitung yang benar yang minim kesalahannya. Jadi gitu Sobat Hits, buat soal-soal yang banyak angkanya kayak gini, itu ternyata ada trik tersembunyinya. Nah, dari Kak Nat juga ngasih nih beberapa tips, di antaranya tuh kita harus teliti. Terus kita harus bisa cari celah, terus yang ketiga kita harus apa Kak? Tenang. Nah gitu guys. Sebelumnya aku mau terima kasih banget buat Kak Nat karena udah ngajarin kita dan Sobat Hits di rumah nih terkait soal-soal di ronde-ronde tadi. Makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, semoga Sobat Hits di rumah semakin giat belajar ya, biar bisa ngikutin jejak dari Kak Nat ini yang mendapatkan IPK. Nah, sebelum aku nutup program yang corner ini, aku mau denger nih kesan dan pesan dari Kak Nat selama ngikutin program ini dari awal sampai ngerjain soal tadi. Gimana sih Kak kesan dan pesannya ikutin program ini? Aku seneng banget ya Kak bisa diberi kesempatan untuk hadir di program yang corner ini. Mungkin pesannya semangat dan sukses terus untuk tim DNK TV UIN Jakarta ya Kak. Iya, amin ya. Oke Sobat Hits, rasanya nggak afdol nih kalau yang corner nggak ikut tren foto kekinian yang ada di Blok M gitu. Nah, jadi dari tim DNK TV ini udah menyiapkan beberapa aksesoris buat kita foto ala-ala Blok M gitu. Boleh Kak? Oke, makasih banyak ya Kak. Nah, ini udah ada beberapa aksesoris yang akan kita gunakan buat foto.
Kanat boleh dipilih kanat yang lucu. Karena kanatnya udah lucu, biar tambah lucu. Ini aja deh. Mau lagi nggak Kak nih, dasi atau rokok? Macam tak betul je budak ni. Oke. Ini aja deh. Mana? Nyangkut. Oke. Aku sekarang pilih ya. Karena udah topeng, aku pengen pakai topi. Biar mirip kayak Sabo One Piece. Nani? Why are we still here? Nani? Nih. Gini. Lah. Gini. Oke Sobat Hits, nanya-nanya udah. Ngerjain soal bareng juga udah. Foto-foto apa lagi? Nah Sobat Hits, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Nah aku mau pesen buat Sobat Hits jangan sampai ketinggalan buat nonton episode lainnya yang ada di Young Corner. Karena apa? Karena Young Corner tempat kumpulnya Sobat Hits. Kita tagline sekali lagi kali ya sama Kanat. Oke Sobat Hits, jangan lupa saksikan episode-episode Young Corner di kanal YouTube DNK TV. Karena apa? Karena Young Corner Tempat kumpulnya Sobat Hits.